Kalau ya aku ceritain secara singkat aja, kita pakai kulit, ya kan, material utamanya kulit, dan lain-lain, ada fabric, ada kanvas dan sebagainya, tapi utamanya kulit. Apa sih Mas yang membedakan dari pekerjaan tangan dengan pekerjaan mesin? Kalau secara hasil, kita bisa melihat secara kasat mata nggak Mas? Bisa banget. Orang membeli kulit itu harus bersama konsekuensinya, Pak. Perawatan. Sederhananya adalah kulit bisa jamuran. Kulit gimana nggak jamuran? Aku Marsetio Haryadi, panggilannya Tio. Aku di sini jadi salah satu tim dari keluarga Fern Indonesia. Fern tahun 2010 sampai 2011, officially 2011. Fern itu dari nama seorang penulis, Jules Verne. Dia mungkin sinkron dengan kita waktu itu karena kita dulu suka membaca sama bersifat aventurir, ya kan, suka petualangan, suka jalan-jalan dan sebagainya, suka naik gunung. Jadi Jules Verne itu buku yang pernah kita baca, dia dijuluki sebagai bapak science fiction. Itu satu struggle yang cukup berat, di mana kita anak-anak muda memperkenalkan material kulit yang notabene dulu yang pakai bapak-bapak, dompet, tas sama sepatu, mungkin ibu-ibu juga yang pakai itu, dan gimana sih ngenalin anak muda juga pakai kulit. Itu emang tumbuhnya tahun 2010, tahun 2011. Di situ awal-awal pasar anak muda nge-hype banget, ada market dan sebagainya. Mas Tio. Halo. Sehat Mas? Sehat. Apa sih Mas yang membedakan dari pekerjaan tangan dengan pekerjaan mesin? Nggak ada bedanya, tapi lebih ke seperti ini. Ini lebih ke value product ya. Iya. Form, follow, function. Itu untuk penikmat small leather goods yang emang dia mau barang-barang kulit yang premium, tingkat craftsmanship-nya tinggi. Jadi biasanya kebanyakan tuh dompet, strap jam, sampai tas woman dan sebagainya gitu. Itu full dikerjakan dengan tangan, harganya tinggi banget. Kalau secara hasil, kita bisa melihat secara kasat mata nggak Mas? Bisa banget. Perbedaan dari yang mesin dengan yang jahit tangan gitu. Bisa misalnya. banget, bisa banget. Kalau saddle stitch ya, kalau jahitan tangan kan menyebutnya saddle stitch, itu emang kelihatan dari bentuk prong, sama pada akhirnya benang itu berbentuk seperti apa itu bisa dilihat. Aku mau tanya dari sisi customer Mas. Tahu. Nah, ini untungnya kan aku seorang mediocre Mas, untuk hal-hal seperti ini. Lantas untuk menyelami produk-produk seperti ini gitu Mas ya, kerajinan tangan yang berbahan kulit, dimulainya dari mana sih Mas? Sampai akhirnya customer itu bisa mengerti gitu Mas, mengerti segala hal teknis gitu kan. Mulainya dari mana berarti? Experience-nya rata-rata? Experience paling umum. Orang cari patina. Apa itu? Ya kan? Patina itu proses penuaan pada kulit fake tan. Soalnya kalau kulit natural kayak gini nih, kelihatan dari muda sampai tua. Oke, proses. Orang ya? itu suka itunya, Pak. Berproses Awal-awal. Makanya kan, tapi namanya belajar menyukai sampai mengerti, itu dari berbagai macam hal. Kalau ya aku ceritain secara singkat aja, kita pakai kulit, ya kan, material utamanya kulit, dan lain-lain, ada fabric,
ada kanvas dan sebagainya, tapi utamanya kulit itu sendiri punya banyak spesifikasi yang jelasin aku secara singkat karena aku bikinnya tas dan sebagainya. Itu kulit sapi, dan kebanyakan yang di sini yang ada di gudang itu kulit sapi, kulit kambing sama kulit domba. Macam-macam spesifikasinya, ada pull up, ada fake tan, ada calfskin, ada milling, macam-macam. Jadi kita pakai beberapa dari itu yang sesuai spesifikasi tas, handbag. Sabuk itu pakai fake tan, kalau tas pakai pull up, ya kan. Kalau custom handmade gini pakai Jeffrey gitu-gitu, pakai strong pull up yang lebih tebal, pakai fake tan gitu-gitu. Kalau ambil dari teman-teman kenalan dari Jogja gitu, itu udah kenal kita dari lama, awal mulai dari kita bikin brand, kita tumbuh udah kenalan sama si teman ini, dia yang produksi atau nyamak kulit itu sampai jadi macam-macam dan bisa kita ambil. Jadi aku ceritanya mau beli atau pesan lah katakan handbag gitu. Pertama tuh aku harus memilih apanya dulu sih, Mas? Langsung aku balik ada referensi atau enggak. Oh, gitu. Itu karena kebanyakan orang ya, ini mau tidak mau ya, aku mau nyalain ya. Nggak boleh, ya kan namanya customer ya kan, harus diladenin, tapi harus diedukasi juga. Biasanya mereka menginginkan sesuatu itu dari visual. Gitu. Apalagi mungkin orang-orang yang apa ya, yang latar belakangnya menengah ke atas lah, dia kan tahu brand-brand mahal-mahal ya, betul. LV, Hermes dan sebagainya. Betul. Kesini bawa gambar itu, Pak. Kalau dikasih LV, dikasih Hermes apa dan sebagainya, enggak, kita sama sekali nggak tersinggung. Orang ada datang mau bikin itu, ya kita harus ngusahain bisa bikin itu. Tapi aku pasti ngomong, desain pasti aku ganti dan sebagainya. Tetap dari apa konstruksi yang aku ambil dari situ, tapi desain material dari yang kita punya dan yang kita bisa. Nah, yang kedua nih yang penting, mereka datang bukan bawa visual dari brand-brand gede itu, tapi brand-brand lokal juga. Kita harus langsung bilang, kita nggak bisa bikinin itu, karena itu desain punya teman-teman kita sendiri. Mungkin beberapa kali tanya gitu, dan jawabnya lebih menyakitkan hati. Yang sana mahal, mungkin di sini lebih murah gitu. Ya customer biar bagaimanapun ya, Mas. Customer. Iya. Customer. Prinsipku adalah customer orang yang sama sekali tidak mengetahui sesuatu. Iya. Dengan segala keterbatasannya kan, pengetahuan, biaya, dan segala macam. Jadi tetap harus aku kasih tahu dengan baik. Apa sih unique selling point kita itu dari hal-hal yang penting keseharian kita bekerja dengan jujur gitu. Apa yang bisa diceritakan, ceritakan. Nggak usah tampilin yang bagus-bagus dah. Kalau proses emang susah, ceritain itu. Kalau kita memang bertengkar hari itu, ceritain di sosmed gitu. Menurutku itu jadi unique selling point adalah kejujuran. Kejujuran yang membuat orang memahami proses kita, menghargai kita karena kita bekerja sekeras itu. Customer misalkan ya, kulit jelek ya aku harus bilang jelek. Sebelum pandemi 2017 market turun, pembeli offline turun. Entah kenapa masalahnya macam-macam. Karena mungkin udah bosan atau ya orang-orang emang pergerakan digital lebih masif lagi waktu itu, ya kan? Orang berpindah ke marketplace, penjualan online. Belum ada marketplace sih, penjualan online dan sebagainya. Sampai pada akhirnya 2017 kita pakai Tokopedia, kita daftar Tokopedia dan sampai sekarang syukurlah Tokopedia itu malahan jadi arus utama penjualan kita. Mungkin kita 50-50 ya antara produk reguler dengan produk custom.
Bespoke ya, Fern Indonesia Bespoke itu nama profil Instagramnya. Dia emang ngeladenin orang-orang yang mau bikin sesuatu dari bahan kulit, kita bisa bikinin, mau bikin apapun. Tapi kalau yang produk reguler, kayak handbag, tas, apa dan sebagainya, produk-produk yang ready, yang bisa kita sediakan, itu harus utama terjualnya dari Tokopedia, sinkronisasi antara Instagram dengan Tokopedia. Maka kembali ke pandemi, satu caranya adalah memanfaatkan pasar digital itu, laju digital itu. Trust audiens terhadap Tokopedia juga tinggi, seller juga trustnya ke Tokopedia juga tinggi, maka juga terjadi pasar di situ yang tepat untuk produk-produkku yang harganya segitu, jadi mereka ya percaya untuk beli di Tokopedia gitu. Aku taruh di Tokopedia ya, selain transaksi yang paling mudah loh ya, tinggal pilih beli. Tapi ya tentu karena sinkronisasi, karena pemanfaatan digital yang mungkin tepat, sehingga Tokopedia jadi harus utama penjualan kita. Omset per bulan mungkin ya yang cukup buat menghidupi kita bersembilan dan beli material-material, dan untuk bisa jualan lagi bulan depannya mungkin kurang lebih 60 sampai 70 jutaan itu per bulan. Jadi kalau setahunnya berapa ya? 60 kali 12 ini bisa 200 jutaan lah setahun. Kalau terkait Tokopedia itu mungkin ya 75% sampai 80% lah kalau produk-produk reguler. Produkmu yang paling mahal harga berapa sih dan apa produknya? Backpack mungkin, ada backpack karena bergantung bahan ya. Iya. Backpack sama messenger gini kan aku jual kalau bahan pull up itu 2,8 sampai 3,5. Tapi kalau ada teman-teman atau ada customer yang request itu pakai kulit yang sangat bagus gitu, misalkan strong pull up yang kualitas tinggi, punya ketebalan yang tepat, pengen warnanya kayak gini kayak gimana gitu, aku jual sampai 5,5 sampai 6 gitu. Kalau kayak handbag gini-gini tadi harga berapa nih Mas? Mulai dari 750-an sampai 1 jutaan gitu. Kalau messenger mulai dari 1,5 sampai 2,5 gitu gitulah. Udah ada range-nya semua. Iya. Dalam merawat produk kulit, satu perawatan kulit paling gampang adalah dipakai. Bukan disimpan ya? Bukan disimpan, dipakai setiap hari. Sederhananya adalah kulit bisa jamuran. Kulit gimana nggak jamuran? Dipakai, bukan disimpan. Tapi nggak mungkin kulit dipakai tiap hari, apalagi tas mahal atau tas yang bagus-bagus. Orang membeli kulit itu harus bersama konsekuensinya, Pak. Perawatan. Jadi kalau emang mau nyimpen, paling nggak minimal lah seminggu sekali keluar. Dipakai, dilap. Dilapnya pakai apa Mas? Dilap pakai, nah ini juga nggak susah aku bilangnya ya. Pakai lap yang lembut, lembab. Ya. Harapannya adalah bisa terus hidup ya. Kita di sini udah 10 tahun, bahasanya mungkin bangkit bersama. Bangkit bersama dalam artian di sini kita bisa bangkit dari kesalahan-kesalahan yang udah terjadi, dan pada akhirnya kembali ke ada manfaat-manfaat.